Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pada petang hari ini kita boleh merenungkan peristiwa penting yang kita peringati di dalam renungan Kamis Putih ini. Saya ambil di dalam Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 44. Ini akan menjadi perenungan kita pada petang hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus memberikan kita pengertian. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah kasih setia yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk mengingat akan karya penebusan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus, kuasai hati, pikiran kami untuk kami boleh mengerti dan merenungkan firman Tuhan, dan terlebih kami boleh dimampukan menjadi para pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama Lukas 22 ayat 42 sampai ayat yang ke-44. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa ini merupakan peristiwa penting yang perlu kita sangat perhatikan, di mana sebelum terjadinya peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib, ada peristiwa penting di Taman Getsemani. Bisa dikatakan ini merupakan peristiwa penentu dari pengorbanan Yesus yang diawali di sebuah taman, yaitu Taman Getsemani, di mana Yesus pun biasa berdoa di taman ini, tapi secara khusus ini menjadi perhatian kita, di mana ini adalah awal akan penderitaan Yesus di atas kayu salib. Jika manusia pertama yaitu Adam membawa dosa masuk ke dalam dunia ketika ada di Taman Eden, anak manusia yaitu Yesus menanggung dosa dunia diawali di Taman Eden, di Taman Getsemani. Jika karena ketidaktaatan Adam, maut berkuasa atas ketaatan Yesus terhadap kehendak Allah, membuat maut tidak berkuasa. Kalau kita perhatikan di dalam nats ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada petang hari ini, di dalam ketakutannya, Yesus tetap taat akan kehendak Allah. Yang Yesus mau hanyalah kehendak Allah yang terjadi. Meskipun itu harus mengalami penderitaan yang begitu rupa, yang begitu dahsyat, yaitu keterpisahan dari Allah. Kalimat jikalau engkau mau, ambillah cawan ini, dikatakan Yesus dalam ketakutannya yang begitu mendalam. Perasaan takut inilah yang begitu rupa yang menyebabkan peluhnya itu seperti tetesan darah. Kita ketahui bahwa dalam dunia medis ada istilah hematohidrosis, yaitu di mana kondisi medis yang membuat seseorang itu bisa mengeluarkan keringat darah. Kasus seperti ini bisa terjadi ketika orang dengan tingkat tekanan emosional atau ketakutan yang luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan ya, seberapa takut kita, tetapi itu tidak sampai kita mengeluarkan tetesan darah. Seberapa stres kita, itu tidak membuat sampai peluh kita itu seperti tetesan darah. Tetapi Yesus begitu rupa takut
sampai peluhnya seperti tetesan darah. Nah, ada yang menafsirkan secara sembrono dan tidak bertanggung jawab, yang menerjemahkan ketakutan Yesus ini. Ada sebagian yang beranggapan Yesus itu takut menghadapi penderitaan. Yesus takut dianiaya, Yesus takut dicambuk, dimahkotai duri dan disalib. Tetapi apakah itu yang membuat Yesus sedemikian dalamnya merasakan ketakutan? Yesus sama sekali tidak takut terhadap penderitaan-penderitaan yang semacam itu. Bahkan Yesus sudah tahu jika ia akan menanggung banyak penderitaan di Yerusalem. Dan ia justru akan menyatakannya. Saya bacakan di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus tahu, sadar betul akan penderitaan fisik yang dia harus alami. Tetapi Yesus menghadapinya. Lalu bagaimana mungkin orang bisa secara sembrono tidak bertanggung jawab bisa mengartikan ketakutan Yesus itu karena takut akan penderitaan fisik. Matius 16 ayat 21 yang tadi saya sudah bacakan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak gentar, Yesus tidak takut terhadap penderitaan jasmani yang akan dialaminya. Jika Yesus takut akan penderitaan yang akan dialami, bisa saja Yesus menghindari Yerusalem. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus tetap taat akan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Sekali lagi, yang Yesus lakukan hanyalah melakukan kehendak Bapa. Apapun itu penderitaan yang harus dialami, Yesus tetap laksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Yesus disebut sebagai a man of sorrows, atau manusia yang penuh kesengsaraan. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Saya bantu bacakan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. A man of sorrows. Biasa menderita dikatakan. Pribadi yang biasa menderita kesakitan. Itu semua ia lakukan untuk melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Yaitu penebusan orang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus boleh diperdamaikan dari Allah dan menerima keselamatan kekal. Lalu apa yang membuat Yesus begitu takut demikian rupa? Yang begitu mendalam. Kalau Yesus disebut sebagai a man of sorrows, bukan penderitaan fisik, bukan penderitaan jasmani, bukan cambukan, celaan, hinaan, mahkota duri, bahkan salib. Tuhan tidak takut. Yang membuat Yesus takut adalah keterpisahannya dari Allah Bapa. Keterpisahan dengan Allah Bapa inilah yang membuat Yesus begitu takut. Dosa merupakan kekejian bagi Allah. Dan upah dosa adalah maut, yaitu keterpisahan dari Allah Bapa. Selama ini Yesus dan Bapa adalah satu, tidak terpisahkan. Tetapi karena Yesus harus menanggung dosa dunia, hal itu menjadi kekejian bagi Allah. Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa.
Yesus yang kudus kemudian dipenuhi, ditanggungkan dosa yang mana itu merupakan kejijikan bagi Allah sehingga terpisah dari Allah. Itu Yesus lakukan untuk kita, orang berdosa yang adalah sampah. Tetapi Yesus mau selamatkan kita. Allah Bapa yang begitu mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi penanggung dosa dunia. Inilah kasih karunia Bapa. Inilah kasih karunia yang begitu mulia, yang begitu mahal harganya. Nyawa anaknya sendiri yaitu yang diberikan untuk menanggung kita, menanggung dosa kita. Sehingga walaupun itu cuma-cuma, Tuhan Allah berikan, Allah Bapa berikan anaknya kepada kita. Kita tidak perlu membayar darah kita. Allah sendiri yang membayar melalui anaknya yang tunggal. Sehingga itu bukan hal yang murah. Bukan hal yang murahan. Tetapi itu adalah hal yang mulia, yang berharga. Yang Tuhan yang Allah Bapa berikan hanya secara cuma-cuma. Manusia tidak akan pernah bisa mengusahakannya sendiri. Manusia adalah manusia berdosa. Tidak akan pernah mampu untuk menanggung dosa. Puji nama Tuhan. Syukur atas kasih Tuhan bagi kita. Keselamatan yang kekal melalui pengorbanan Yesus yang mulia. Kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita ambil komitmen untuk taat kepada kehendak Allah saja. Seperti yang Yesus telah ajarkan di peristiwa Taman Getsemani. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Mari kita juga menjadi orang-orang umat tebusan Allah, meneladani ini. Kita mensyukuri anugerah kasih karunia yang begitu mahal, yang begitu berharga, dengan kita tetap menjaga ketaatan kita dan melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bersyukur untuk kasih setia karunia Tuhan bagi kita manusia berdosa. Amin. Mari kita angkat satu pujian sebagai bentuk ucapan syukur kita akan pengorbanan Tuhan. Bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah
korban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami kepada Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, yang rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk karya Tuhan, penderitaan Tuhan yang begitu rupa, yang rela mati bagi kami untuk menanggung dosa dan memberikan kami keselamatan. Bersyukur Tuhan untuk teladan yang indah dari-Mu Yesus, yang mau taat melakukan setiap kehendak Tuhan secara sempurna. Bahkan itu pun, meskipun itu harus mengorbankan diri. Kami mau Tuhan menjadi pribadi umat tebusan yang melakukan kehendak Bapa saja, bukan mengutamakan kehendak kami pribadi, tetapi biar kami melakukan hanya kehendak Bapa. Sebagai ucapan syukur dan bukti ketaatan kami atas pengorbanan Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di depan kami, meskipun kami akan mengalami penderitaan dalam melakukan kehendak Bapa, tetapi kami mau setia. Kami mau lakukan itu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap